agen, baru ke pemakai industri. Semacam itu. Jadi ini adalah saluran-saluran distribusi di mana produk disampaikan dari produsen ke konsumen, baik konsumen akhir maupun ke konsumen industri. Oke. Sekarang ada 4 faktor penting dalam pemilihan saluran. Yang pertama adalah pertimbangan pasar. Jadi bagaimana pola pembelian konsumen harus dipertimbangkan. Kemudian pertimbangan produk, misalnya nilai unit, ukuran barang, kekuatan produk, sifat teknik, sifat barang, jalur produk. Misalnya sekiranya barangnya atau produknya itu ukurannya besar dan tidak bisa langsung diberikan kepada konsumen, maka perusahaan membutuhkan agen atau perusahaan membutuhkan pedagang besar untuk menyalurkan barang besar ini kepada konsumen, semacam itu. Kemudian pertimbangan perusahaan, misalnya sumber dana, pengalaman manajemen, pengawasan saluran, dan pelayanan. Misalnya kalau menggunakan banyak saluran membutuhkan biaya yang banyak dan perusahaan tidak punya itu, maka perusahaan bisa mempertimbangkan untuk tidak menggunakan terlalu banyak saluran. Yang D, pertimbangan perantara, yaitu pelayanan yang diberikan perantara, kegunaan perantara, sikap perantara terhadap sikap produsen, dan lain sebagainya. Ini si perantara ini kira-kira baik enggak sama si produsen? Apakah pelayanannya ini sangat dibutuhkan? Kalau memang pelayanannya tidak bagus dan tidak terlalu dibutuhkan, ya enggak usah pakai saluran, semacam itu. Kemudian ada 5 kegiatan distribusi fisik. Yang pertama, penentuan lokasi, sediaan, dan sistem penyimpanan. Yang kedua, sistem penanganan. Yang ketiga, sistem pengawasan sediaan. Yang keempat, prosedur memproses pesanan. Yang kelima, pemilihan cara pengangkutan. Jadi ini ada di modul, teman-teman bisa dibaca-baca. Oke. Kemudian kegunaan anggaran beban penjualan. Beban penjualan terdiri dari beban komisi penjualan, beban turun harga, beban distribusi barang, beban promosi, beban penghapusan piutang ya, bukan puitang, mohon maaf. Kemudian beban depresiasi, beban sewa bangunan dan alat penjualan, beban gaji pegawai penjualan, dan lain sebagainya. Kegunaan anggaran beban penjualan yaitu untuk meningkatkan omset barang yang dijual. Yang kedua, memperkecil resiko barang yang dijual. Yang ketiga, memperkecil resiko barang yang belum dijual. Nanti jadi di sini kita akan membahas selanjutnya ini kegunaannya anggaran penjualan. Jadi untuk mengetahui memperkecil resiko barang yang dijual, maksudnya apa? Misalnya berhubungan dengan piutang yang tidak tertagih misalnya. Kemudian berhubungan dengan harga jual yang turun. Nah, ini untuk kita membuat anggaran penjualan untuk mengetahui untuk mengetahui akan terjadinya hal-hal tersebut, mengantisipasi terjadinya hal tersebut. Nah, yang pertama, beban penghapusan piutang usaha. Jadi ada beberapa metode untuk mencatat piutang, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Kalau metode langsung, kerugian penghapusan ada yang disebut kerugian penghapusan piutang yang masuk pos luar biasa. Sedangkan metode cadangan menggunakan beban penghapusan piutang.
Oke. Kalau ini adalah contohnya, kalau kita menggunakan metode taksiran atau cadangan, kita mencatatnya piutang usaha 100 pada cadangan penghapusan piutang usaha 10. Jadi totalnya adalah 90. Cadangan penghapusan piutang usaha maksudnya cadangan jika piutang usaha tidak tertagih. Kemudian kalau metode aktual atau langsung, dia hanya mencatat piutang usaha saja 100, sejumlah 100. Jadi di neraca tidak tertulis cadangan penghapusan piutang usaha. Oke. Lalu ketika piutang usaha yang 10 tadi benar-benar tidak tertagih, maka di neraca jika menggunakan metode taksiran, maka ditulisnya adalah piutang usaha 90. Nah, sedangkan kalau metode aktual atau langsung, di neraca tertulis 90 dan di laporan laba rugi tertulis kerugian penghapusan piutang usaha sebesar 10. Nah, nanti kerugian penghapusan piutang usaha ini masuk di pos luar biasa. Pos luar biasa ini. Oke. Awalnya dia cadangan di neraca. Tapi kalau sudah benar-benar terjadi, cadangannya tidak ditulis, cuma langsung ditulis piutang usahanya 90. Kalau pakai langsung juga 90, tapi nanti di laporan laba ruginya ada 10 kerugian. Nah, kegunaan anggaran ini memperkecil resiko kerugian piutang karena dari awal piutang usaha yang diberikan sudah ditaksir terjadi kerugian. Gitu. Jadi kalau kita melakukan penganggaran dan melakukan taksiran pada piutang usaha, taksiran kerugian pada piutang usaha, maka kita bisa mengantisipasi kalau piutang usaha ini benar-benar tidak tertagih. Seperti itu. Oke. Nah, tadi mengenai piutang usaha yang tidak tertagih. Yang kedua adalah beban turun harga. Terjadi karena taksiran sediaan turun harga yang mungkin disebabkan keadaan di bawah normal. Jika benar-benar terjadi, disebut kerugian turun harga yang termasuk pos luar biasa. Jadi sama dengan sebelumnya, masuk pos luar biasa. Kalau metode cadangan atau taksiran, awalnya sediaan produk jadi 100, karena ini kan berhubungan dengan harga produk. Jadi sediaan produk jadi 100, cadangan turun harga 10. Kalau metode aktual atau langsung, dia tetap ditulisnya 100. Nah, ketika turun harga benar-benar terjadi di neraca, jika menggunakan taksiran dia 90, kalau di metode aktual juga 90. Namun maaf. Di laporan laba rugi ada kerugian turun harga sebesar 10. Dengan alasan yang sama, anggaran dibuat untuk memperkecil resiko tertanamnya dana dalam sediaan dan untuk memperkecil resiko barang yang belum terjual. Macam itu. Oke. Kemudian ada beban komisi penjualan, berguna untuk memotivasi perantara dan pramuniaga untuk meningkatkan omset barang yang dijual. Dengan diberinya komisi penjualan, perantara dan pramuniaga merasa dihargai atas jasanya dalam menjual produk perusahaan. Macam itu. Kemudian ada beban promosi penjualan, digunakan untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli. Ada juga disebut beban distribusi, berguna untuk memperlancar arus barang dari produsen ke konsumen. Kalau promosi berarti mengenalkan, kalau distribusi berarti menyalurkan, memperlancar arus